Makanya kemudian publik mengaitkan ini dengan saudara Joko Widodo dan kepentingan keluarga Solo, geng Solo. Karena posisi Gubernur Sumatera Utara kan adalah menantu saudara Joko Widodo atau lebih tepatnya suami dari anaknya ya. Ya. Kalau menantu itu kan kurang tepat ya, tapi kalau suami dari anaknya itu tepat lah saya kira ya. Analoginya begini, ada rumah yang sebenarnya murah, rumah punya kita. Ya. Tiba-tiba ada orang ngeklaim itu punya dia. Lalu terus orang lain, orang Mendagri inilah katakanlah, sok bijak, ya sudahlah, rumah kan bisa bareng-bareng ditinggali. Kamar yang satu mungkin untuk yang orang lain, yang satu untuk kita, kan toh kamarnya banyak. Kan nggak begitu cara penyelesaiannya. Sebenarnya rumah ini rumah siapa gitu. Oh, sebelumnya selama ini kita tinggali nggak ada masalah. Suami istri punya tambang di Halmahera Timur yang keluar dari Abdul Ghani Kasubah saat sidang tipikor. Ada blok Medan tapi tidak di Medan. Hebat sekali nih ya. Itu kan mengkonfirmasi memang ya bermasalah. Dan kita juga, aku yakin nggak mungkin ya Kaisang, Gibran itu kaya raya hanya karena jualan martabak, jualan pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman semua, kita bersama Bang Ahmad Khozinuddin. Baru-baru ini ada video dan berita viral tentang pemindahan 4 pulau di Aceh masuk ke wilayah Sumut, yang kemudian itu hari ini menjadi kontroversi dan perbincangan publik ya. 4 pulau itu adalah Pulau Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang. Diduga kuat di keempat pulau itu terdapat sumber gas yang sangat besar sehingga kemudian itu jadi kontroversi hari ini. Sebagaimana yang kita tahu, di Sumut itu adalah gubernurnya adalah menantu dari Bapak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo, yaitu Bobi Nasution, dan itu juga semakin menambah polemik kita. Nah, Bang Ahmad Khozinuddin, sebenarnya apa sih duduk perkaranya ini kok hari ini makin memanas nih soal 4 pulau ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Meminjam istilah Jawa yang dikenal dengan istilah wong legan golek momongan, atau dalam bahasa Ambon ini cari perkara aja. Bikin istilah-istilah Jawa makin populer. Iya. Becek ketitik olah ketara udah populer sekarang. Kalau istilah dia cari-cari perkara aja. Iya, maksudnya begini, persoalan ini kan tidak pernah menjadi problematik dan tidak pernah mencuat menjadi persoalan publik, baik oleh rakyat Aceh juga oleh rakyat Sumatera Utara, baik juga oleh pemerintahan keduanya begitu. Tapi dengan dikeluarkannya keputusan oleh Mendagri Tito Karnavian, ini kan yang kemudian menimbulkan polemik, dan kita tidak bisa lepaskan ya, histori Aceh itu kan pernah terjadi pergumulan ya. Bahkan bukan hanya pergumulan pemikiran dan politik, termasuk militer. Nah, harusnya kan kita harus merawat kesatuan bangsa, keutuhan negara, dengan tidak mengambil sebuah kontroversi yang memicu apa yang kita tenun susah payah hari ini itu menjadi berantakan, atau bahasa bijaknya ya, kain tenun kebangsaan yang begitu hati-hati dirajut dengan baik ya, sehingga masalah Aceh tidak ada gejolak, bersatu bersama Indonesia. Setelah beberapa kali terjadi dinamika, itu yang harus kita rawat. Jangan kemudian menggunting di dalam lipatan gitu, atau merobek kain tenun kebangsaan yang sebenarnya sudah susah payah ya. Kita sempat ke Helsinki, pertemuan ini itu, akhirnya timbul keputusan diberi daerah istimewa Aceh dengan beberapa kekhususan ya begitu. Hari ini Mendagri mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau tadi, apa? Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Ketek Besar, Ketek Kecil ya? Iya, betul. Pulau apa tadi ya? Dan ini kan semestinya tidak perlu terjadi, karena apa ya? Gubernur-gubernur sebelumnya juga nggak ada masalah, kenapa? Nah, makanya kemudian publik mengaitkan ini dengan saudara Joko Widodo dan kepentingan keluarga Solo, geng Solo. Karena posisi Gubernur Sumatera Utara kan adalah
menantu saudara Joko Widodo atau Bobi lebih Nasution. tepatnya suami dari anaknya ya. Ya. Kalau menantu itu kan kurang tepat ya, tapi kalau suami Wah. dari anaknya itu tepat lah saya kira ya. Betul. Atau kalau suami dari anaknya juga menantu kan ya. Betul. Jadi sama-sama tepat sih sebenarnya. Nah ini kan baru mencuat gitu. Dan kemudian publik membaca ini ada motif ekonomi untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu ya. Setelah tadi dikabarkan ada cadangan gas yang besar di wilayah itu. Ada satu narasi yang seolah-olah bijak, tapi sebenarnya ini adalah narasi yang buang badan. Ya Mendagri mengatakan ya kan bisa didiskusikan bareng-bareng. Kalau ada potensi ya bisa dibicarakan baik-baik, kerjasama. Begitu. Ini kan sama saja orang yang analoginya begini. Ada rumah yang sebenarnya murah, rumah punya kita. Ya. Tiba-tiba ada orang ngeklaim itu punya dia. Lalu terus orang lain, orang Mendagri inilah katakanlah sok bijak. Ya sudahlah, rumah kan bisa bareng-bareng ditinggali. Kamar yang satu mungkin untuk yang orang lain, yang satu untuk kita, kan toh kamarnya banyak. Kan nggak begitu cara penyelesaiannya. Sebenarnya rumah ini rumah siapa gitu. Oh sebelumnya selama ini kita tinggali nggak ada masalah. Nah terakhir saya baca lagi Tito Karnavian bernarasi bahwa ya kalau tidak setuju silakan gugat PT UN. Wah. Ya kami akan ya senang juga begitu. Artinya begini, kalau kita bicara tentang kebijakan yang bijak, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau BSIKIN itu, ketika ada koreksi terhadap keputusan tata usaha negara yang dia keluarkan, itu semestinya dia harus mengevaluasi. Sehingga dengan dasar evaluasi lah dia bisa mengubah keputusan tata usaha negara tadi sehingga tidak perlu menimbulkan polemik. Tidak kemudian kalau nggak terima sono mau ke pengadilan, itu kan begitu. Dan kalau ini dibawa pengadilan, memang penyelesaiannya akan masuk pengadilan, tapi kan ada implikasi politik yang semestinya tidak terjadi, yakni apa? Kohesi antara masyarakat Aceh dengan Sumatera Utara selama ini baik menjadi terpolarisasi. Oke. Orang Aceh kan sudah muncul banyak ya rakyat Aceh dan juga tokoh yang mengatakan ya tidak ridho kalau wilayahnya kemudian diklaim menjadi bagian Sumatera Utara. Kalau dulu ya kita dipecah belah oleh penjajah dengan nasionalisme, seolah-olah Muslim Indonesia bukan saudaranya Muslim Malaysia, bukan saudaranya Muslim Brunei, itu bangsa yang beda. Hari ini satu wilayah pun dipecah lagi oleh Tito. Oh ini bukan Aceh, ini Sumatera. Harusnya kan biarkan presiden sudah terjadi dan tidak ada masalah. Dan kalau mau menjadi pejabat yang punya legacy membangun bangsa, coba bikin terobosan keputusan yang itu membuat happy rakyat, melegakan rakyat, bukan justru membuat keputusan yang kontroversi. Sebelumnya kan orang-orang yang ada di Medan ketika itu tidak ditetapkan sebagai wilayah Tapanuli Barat kalau nggak salah ya kabupatennya, wilayah Sumatera Utara ya, nggak ada masalah. Dalihnya kan katanya kalau perbatasan darat sudah ada kesepakatan, perbatasan laut katanya nggak ada kesepakatan. Nah, karena nggak ada kesepakatan, pemerintah yang mengambil inisiatif menetapkan. Nah ini saja itu sudah nggak jelas. Kenapa? Kalau memang menetapkan paling tidak ada 4 pulau, ya dua-dua lah paling nggak ya. 2 di Aceh, 2 untuk Sumatera Utara misalkan. Ini kan terlihat subjektivitas dalam kebijakan keputusan pengambilan wilayah 4 pulau ini untuk wilayah Sumatera Utara dimasukkan ke Tapanuli Barat tadi, ya ini subjektivitas karena ada kepentingan. Nah di situ yang kemudian publik nggak salah kalau bukan hanya menduga ya, meyakini ini ada masalah di Tito Karnavian. Nah, kemudian dikaitkan dengan Tito itu adalah orangnya Jokowi. Dan kalau kita bicara 8 poin tuntutan perwira prajurit TNI, salah satunya bahasa saya ya bersihkan kabinet dari pengaruh Jokowi gitu. Salah satunya Tito Karnavian ini. Ada 13 menteri, salah satunya adalah Tito Karnavian. Begitu Bung Arif. Iya. Kalau kita melihat keempat pulau ini memang penuh kontroversial, dan DPRD Aceh salah satu anggotanya juga menyampaikan bahwa memang ada investor dari Uni Emirat Arab yang akan investasi soal gas, tambang gas di sana yang cukup besar. Sehingga disitulah kemudian diduga kuat akan menjadi sumber dana. Kalau kemudian itu di Aceh tentu akan masuk ke pembangunan Aceh. Tapi kalau kemudian investor ini dipindahkan ke Sumatera Sumut,
ke Bobi Nasution nanti akan pindah ke sana, dan ini akan semakin membelah bangsa nantinya. Bang Ahmad Fazinuddin, Bang Ahmad Fazinuddin melihat nggak, apakah Bang Ahmad Fazinuddin juga melihat ada dugaan ya, kalau kita bicara Pak Bobi kan sebelumnya juga sudah sempat ada kasus ya, main tambang dia, main ada tambang, Blok Medan. Blok Medan. Tapi bukan di Medan, Blok Medan di Halmahera Timur. Nah, maksud saya itu, apakah akan ada arah dugaan ke sana sehingga gini publik menilainya nanti akan melewat Pak Bobi, inilah oligarki itu akan mengambil mengeruk kekayaan di sana. Gimana? Tadi kalau problemnya nanti menjadi kewenangan Aceh atau kewenangan Sumatera Utara dalam konteks itu akan menjadi PAD ya, pendapatan asli daerah dari provinsi masing-masing. Menurut saya itu diskursus yang sebenarnya tidak terlalu kita persoalkan, karena dinikmati rakyat Aceh ya tetap rakyat, dinikmati Medan juga rakyat begitu. Karena dua-duanya kan untuk kemaslahatan rakyat. Tapi kan yang menjadi soal kan selama ini setiap tambang itu yang menikmati justru kelompok tertentu. Judulnya aja itu ada di wilayah provinsi tertentu, tapi manfaatnya bukan provinsi itu. Contoh nyata tambang-tambang nikel di Raja Ampat, memang rakyat di Raja Ampat menikmati tambang itu. Yang kaya raya kan penambang undang Cina, bahkan ada perusahaan aguan ya yang ada di situ yang menetapkan sejumlah nama komisaris, juga direktur utama orang-orang aguan, pemegang sahamnya anaknya aguan, kan terjadi. Jadi kalau saya lihat ini tidak sedang berpikir untuk rakyat kaitannya dengan PAD nantinya kemana, tapi ada kepentingan kelompok bisnis, bahkan kelompok bisnis yang merangkap menjadi penguasa atau istilahnya almarhum Bang Rizal Ramli itu peng-peng ya. Pengusaha sekaligus penguasa yang memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi untuk kelompok dan golongannya. Nah itu yang sebenarnya motif yang kita baca yang ini membahayakan. Sehingga kalaulah nanti ada narasi itu kan bisa dikelola bareng-bareng untuk rakyat dan seterusnya, itu kan address atau alamat yang disampaikan secara public campaign atau komunikasi publiknya lah. Tapi secara material kan orang-orang tertentu nanti yang akan menikmati. Nah ini yang bahaya gitu. Nah bahaya ini juga berangkat dari sistem liberalisme yang kita adopsi di negeri ini, di mana sektor tambang tadi tidak wajib dikelola oleh negara. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan menyatakan bumi, air, udara serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa dikuasai oleh negara oleh putusan MK itu ditafsirkan negara adalah melakukan pengaturan, kemudian pengawasan, pengaturan, pengawasan, dan satu lagi apa ya? Artinya tidak harus mengelola sendiri. Sehingga pintu masuknya. Pintu masuknya di situ. Sehingga apa? Masuklah swasta selaku pengelola. Padahal MK sudah menyatakan bahwa sumber daya alam tadi ya termasuk tambang tadi kalau kaitannya dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu bukan milik negara, bukan milik individu, milik bersama, milik rakyat. Nah, kelirunya adalah dikuasainya itu hanya melakukan pengaturan, memberikan regulasi dengan memberikan izin-izin ya. Pengawasan kalau ada yang melanggar izin dan seterusnya. Harusnya negara yang mengelola. Makanya kan sekarang tambang-tambang kita itu tidak wajib dikelola BUMN. Itu yang jadi soal. Sehingga manfaatnya hanya untuk swasta tadi. Nah, kalau dalam sistem Islam, tambang-tambang itu kan pertama secara milik, dia kategorinya al-milkiyatul ammah. Dalilnya adalah yang pertama al-muslimuna syurakau fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Kaum muslimin berserikat pada 3 hal, penanggalan, air, dan api. Nah, migas itu kan masuk sumber energi kategorinya, sehingga masuk kategori api. Kalau api di zaman dulu itu ditafsirkan kayu bakar, karena sumber energi saat itu kayu bakar. Sehingga kayu bakar di hutan itu tidak boleh dikuasai individu, harus milik bareng-bareng. Sehingga setiap orang yang mau ke hutan mau ngambil kayu bakar itu dibebaskan. Baru setelah dipentel kalau orang Jawa itu ditali, itu berubah dari kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu orang yang nyari kayu bakar. Sehingga ketika kayu bakar itu diambil dari hutan dan milik pribadi, dia punya hak untuk menjual. Tapi ketika masih di hutan itu milik bareng-bareng.
Minyak dan gas itu hakikatnya seperti itu, termasuk batu bara. Karena dalilnya tadi al-muslimuna, di hadis lain dikatakan an-nasu, bukan hanya muslim ya. An-nasu Manusia. suraka'u fi salasi. Ya, dalam 3 hal. Filma, air, wal kala, padang gembalaan, wanar, dan api. Yang dimaksud api ini adalah sumber energi. Begitu. Yang kedua, ada hadis yang menarik. Karena minyak gasnya itu kan cadangannya kan besar. Ya. Punya nilai ekonomis. Kalau nilainya tidak ekonomis kan nggak mau ditambang. Rugi. Biayanya nggak cucuk. Cost and benefitnya nggak seimbang, nggak masuk lah. Ada hadis lain yang menyatakan bahwa kalau tambang-tambang itu bukan hanya minyak dan gas, bukan hanya sumber energi, termasuk minerba ya, mineral dan batu bara. Itu semuanya kalau dia depositnya melimpah, artinya nggak habis-habis gitu, bertahun-tahun ditambang itu tetap ada aja, itu sudah masuk kategori milik publik juga, al-milikatul amah. Dalilnya adalah hadis Nabi ketika Abyad bin Hamal meminta tambang garam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu awalnya Rasulullah memberikan, tapi ada seorang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tahu apa yang kau berikan kepada Abyad bin Hamal ini? Sesungguhnya engkau memberikan suatu laksana air yang mengalir kan, ya kan, fastaqta'ahu milha, ya diberikanlah ya. Ana wafada ila Rasulullah, ketika Rasulullah, orang laki-laki tadi berlalu, seorang sahabat itu bertanya, atadri ma qata'talahu ya Rasulullah? Inna ma qata'talahu ma'al id. Ya Rasulullah, engkau tahu apa yang kau berikan kepada laki-laki tadi? Sesungguhnya engkau memberikan sesuatu ya seperti air yang mengalir. Kalau ma'al id, maksudnya adalah walaupun diambil tidak habis-habis. Nah, kalau dalam konteks hari ini ya depositnya melimpah, atau tambang-tambang yang punya nilai keekonomian itu nggak boleh dikuasai pribadi, kecuali tambang-tambang kecil seperti tambang batu galian, orang yang titik watu di pinggir kali itu boleh dimiliki pribadi, karena itu kan depositnya juga nggak banyak, sekali diambil juga habis itu, dan biasanya ya nggak ekonomis kalau dikelola dengan sebuah usaha besar, paling ya pribadi-pribadi. Ya saya kan dulu pernah jadi tukang titik watu dari batu-batu yang agak gede kita kecilkan lagi jadi batu koral itu loh. Nah, kita 1 kubik berapa, nanti ada yang datang Beli gitu. ya, jadi kita ini juga praktisi tambang dulu, tambang koral watu, titik watu gitu, tukang titik watu gitu. Itu boleh kalau itu pribadi. Tapi kalau seperti minyak, gas, itu harus negara. Nah, dalam Islam negara itu wakil, maka negara yang harus mengelola tambang tadi, nggak boleh dialihkan kepada swasta. Karena apa? Syariatnya menyatakan bahwa negara itu wakil umat selaku pemilik. Pemilik mengamanahkan sesuatu pada wakilnya. Wakilnya yang harus menjalankan, nggak boleh pemilik menyerahkan sesuatu pada wakil, wakil itu menyerahkan lagi pada orang lain. Khianat itu wakil. Oke. Jadi akad wakalah itu ya, kalau saya mewakilkan sesuatu pada antum, ya antum yang harus kerja. Yang harus. Nggak boleh antum, ini aku ada amanah di Ustaz Ahmad, wakilkan dari orang lain. Nggak boleh. Karena wakalahnya nggak sama dia. Tapi kalau antum ada wakalah, kemudian antum misalkan saya ada nih ya, ada uang, akadnya wakalah, kita mau dorobah, saya sohibul mal, antum mau dorib, antum kan menerima wakil dari saya, terus antum mengelola ya warung bakso gitu, terus antum menggaji orang dalam mengelola, nah, itu boleh karena akad dengan orang tadi adalah akad ijaroh, oke. bukan wakalah, karena yang menjalankan bisnis tetap antum hakikatnya, itu boleh. Nah, negara hari ini nggak boleh dia mengakadkan lagi tambang-tambang ini kepada swasta. Dari sisi itu kan yang terjadi sekarang. Yang terjadi kan seperti itu. Negara hanya ngasih izin, yang main swasta. Yang kedua, manfaat daripada tambang akhirnya tidak lagi pada negara, pindah kepada swasta. Tidak terpenuhi akhirnya apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ilatnya bukan rakyat lagi. Ilatnya, tujuan daripada pengelolaan justru untuk swasta asing dan asing. Betul. Ini yang nggak bener. Sebenarnya problemnya bukan hanya sengketa kawasan terhadap 4 pulau yang ada cadangan minyak dan gasnya tadi, tapi kekeliruan tata kelola tambang yang tidak mengikuti syariat Islam, sehingga apa? Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, tambang-tambang yang luar biasa tadi, alih-alih ya memberikan kesejahteraan pada rakyat, justru menyengsarakan. Kenapa? Hasilnya dinikmati oleh swasta asing AC, kerusakan lingkungan, dampak sosialnya itu yang nanggung rakyat sekitar. Itu yang nggak cocok. Dan inilah yang terjadi. Ini yang sedang diterapkan di negeri kita, dan negeri-negeri kaum muslimin yang menerapkan
kapitalisme sekuler. Sekularisme Nah, kapitalisme. begitu. Terakhir Bang Ahmad Ya, Hozinuddin. gimana. Ini saya ingin kaitkan lagi dengan keluarganya Pak Jokowi. Oh, iya. Kalau kita lihat kan memang historis ya, Pak Jokowi kan sering cawe-cawe ya. Betul. Baik di kasus pencalonan presiden kemarin. Iya. Kemudian ada banyak kasus lah yang kemudian Pak Jokowi ikut cawe-cawe. Mm-mm. Apakah di Raja Ampat dan di keempat pulau ini ada dugaan Pak Jokowi dan keluarga cawe-cawe dalam pengkondisian ini, Bang Ahmad Hozinuddin? Ya memang kalau kita lihat secara formil nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan kausalitas dari sisi kepentingan ya. Ah, Nah, kemudian subjektivitas kepentingan itu kemana kalau kita kaitkan Gubernur Sumatera Utara sekarang itu menantunya Jokowi atau lebih tepatnya suami dari anak perempuannya Jokowi yang bernama Kahiyang Ayu. Kahiyang. Lalu kita tahu suami istri ini punya tambang di Halmahera Timur yang keluar dari Abdul Ghani Kasubah saat sidang tipikor. Ada blok Medan tapi tidak di Medan. Hebat sekali dia. Itu kan mengkonfirmasi memang ya bermasalah. Dan kita juga aku yakin nggak mungkin ya Kaisang, Gibran itu kaya raya hanya karena jualan martabak, jualan pisang. Dari mana miliaran kalau cuma jualan pisang? Ya. Nah itu yang kemudian kita bisa membuat kesimpulan pasti ada kaitannya. Nah memang apakah kemudian itu bisa dibuktikan atau tidak? Nah disitulah penyelidikan. Makanya di kasus Raja Ampat kemarin kan saya meminta harus ada audit terhadap 3 hal ya pada kasus tambang di Kabupaten Raja Ampat ya. Bukan hanya dicabut 4 izin usaha penambangan ya. Yang salah satu PT Nikelnya kan malah nggak dicabut gitu. Tapi dilakukan audit kinerja, audit hukum, audit keuangan. Dan itu nanti bisa berimplikasi pada apa? Kalau keuangannya ada korupsi juga tipikor ya. Kemudian ada juga kejahatan lingkungannya nanti dicek. Kalau di pasal 89 Undang-Undang Lingkungan itu 10 tahun. 98 ya, kembali ya. 10 tahun penjara, 10 miliar dendanya kerusakan lingkungan. Undang-Undang 32 2009. Tapi kan publik seolah-olah diajak untuk merasa cukup dan mengapresiasi bahwa tindakan pencabutan izin usaha 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat seolah-olah sebuah prestasi yang spektakuler sehingga ya sudah kita apresiasi segitu saja gitu. Saya khawatir di belakang nanti kok jalan terus lupa ya nanti ketimpa isu yang lain, isu lagi betul. Mereka nambang lagi, ngerampok lagi. Nah simpulannya begini, sebenarnya di dalam sebuah diskusi di Suara Keadilan, Forum Keadilan itu sudah saya sepil ya. Harusnya kita mencari problem existing ini dari akar masalahnya apa. Kan kita kembalikan ini kan gara-gara keyakinan atau ajaran atau pemikiran yang menyatakan setiap individu itu bebas memiliki harta apapun atau yang kita kenal dengan freedom of property, freedom kepemilikan ya, kebebasan kepemilikan atau freedom of ownership ya. Nah ini yang kemudian dulu oleh Karl Marx diprotes, dikritik. Kapitalisme itu membebaskan kebebasan individu untuk memiliki semua faktor-faktor produksi, terutama barang ya. Lalu dia membuat teori yang namanya sosialisme dengan dialektika materialismenya. Lalu kesimpulannya ya kepemilikan individu ini harus dihancurkan, harus dihilangkan, sehingga seluruh barang itu dikuasai secara kolektif atau kepemilikan barang-barang komunal. Makanya ada ajaran komunisme, semua itu milik bersama, sama rata. Tapi kan kita juga lihat dalam pentas sejarah penerapan sosialisme di era Soviet itu kan nggak berhasil. Karena apa? Sosialisme itu kan berusaha melawan kodrat manusia bahwa setiap individu manusia itu punya naluri untuk memiliki barang. Setiap orang itu kepengen sogeh ya. Itu naluri Allah ciptakan. Setiap orang itu pengen punya sesuatu, punya barang, pengen punya mobil, pengen punya rumah, itu naluri. Nggak salah. Yang salah itu adalah ketika segala hal bisa dimiliki. Makanya kita tidak mengambil sosialisme, juga harus segera mencampakkan kapitalisme. Dan mengambil Islam. Nah Islam
tetap mengakui kepemilikan individu, ada juga kepemilikan barang-barang yang negara akan mengelola sebagai wakilnya, ada kepemilikan negara yang memang wewenangnya ada pada negara. Dan itu yang membuat manusia individu itu dalam sebuah komunitas atau masyarakat itu bermanfaat. Kenapa? Dalam Islam individu tidak dilarang kaya, bahkan semakin kaya semakin bermanfaat. Kenapa? Ada zakat dari orang Ya, kaya betul, tadi, betul. di bagian kepada fakir miskin. Dan kayanya orang ya individu di dalam sistem Islam tidak mengganggu rakyat. Kenapa? yang Dia lain. kayanya bukan dari tambang, kayanya bukan dari main saham, kayanya bukan dari menipu, kayanya karena dia mengambil proses ekonomi yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya misalnya, kalau dalam Islam kan haram memiliki tambang oleh individu. Makanya kekayaan tambang itu harus dikuasai negara dengan dikelola oleh negara, bukan hanya dikuasai dengan membuat regulasi. Nah, kemudian manfaatnya dikembalikan untuk melayani rakyat. Saya kira itu ya. Oke, Iya. Bang. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman melihat fenomena ini, kira-kira teman-teman setuju nggak itu diberikan ke Sumut ya, 4 pulau yang tadi disebutkan? Dan apakah kasus di Raja Ampat menurut teman-teman akan berhenti sampai di sini atau nanti pada akhirnya seperti yang diduga oleh Bang Ahmad Fazinuddin akan terus berlanjut sebagaimana pagar laut dan kasus P2? Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.